Mana Bang Tony? Bang Tony. Bang Tony. Bang Tony. Sendiri. Ayo. Ayo. Ayo lo mau gimana? Coba. Asik. Sampai jam 6 lo nungguin. Mau jam 6 Mas jam segini. Oke, baik. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Komisi 4, Bapak-Bapak Wakil Ketua, dan juga tentu seluruh anggota Komisi 4 yang menjadi mitra kami, yang selama ini juga memberikan masukan, ya, saran, kritik. Yang kedua, ucapan terima kasih juga tentu untuk publik, ya, pada masyarakat. Saya dididik sebagai aktivis dan akademisi, saya tidak anti kritik, tidak anti dievaluasi, kritik tegas sekalipun. Kalau lihat media sosial saya banyak komennya, sama sekali saya perintahkan tidak boleh ada yang dihapus. Karena bagi saya ini adalah justru harapan, ya. Kritik itu adalah harapan, kritik itu adalah motivasi. Tentu kita berharap kritikan atau bahkan kemarahan itu pada ujungnya nanti akan menjadi partisipasi yang lebih produktif, ya. Dengan Pak Wamen, sorry. Jadi supaya insya Allah nanti sektor kehutanan kita lebih baik. Ketiga, tadi sudah saya sampaikan di depan rapat Komisi 4 dan mungkin tadi teman-teman juga hadir semua menyaksikan. Saya mengatakan saya diperintah oleh Pak Presiden Prabowo Subianto itu dua. Pertama jaga hutan, kedua harus berani. Bab pertama tentang jaga hutan, saya berusaha sekuat tenaga dengan apa yang saya miliki, ya, pengalaman saya di birokrasi, di Wamen ATR BPN maupun di OIKN, ya, pengalaman lapangan saya sebagai aktivis dan juga akademisi, saya maksimalkan untuk menjaga hutan. Dan teman-teman tahu di bulan Februari, 3 Februari ketika itu bagian dari berbenah sektor kehutanan, saya sudah mencabut 500.000, ya, setengah juta PBPH. Dan bagian dari menjaga hutan itu saya sudah sampaikan tadi juga, saya nanti perlu bertemu langsung dengan Pak Presiden tentunya. Makanya angkanya saya tidak sebutkan secara pasti karena nanti tentu tergantung evaluasi, ya. Ada sekitar 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektar, ya, yang nanti akan saya cabut izinnya. Selain dari itu, tadi saya sudah sampaikan juga khusus untuk yang tadi 750.000 itu se-Indonesia, termasuk di 3 provinsi terdampak banjir. Berikutnya, kami sudah mengidentifikasi ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi, ya, sekali lagi terindikasi berkontribusi terhadap banjir. Dan oleh karena itu dari kemarin Gakum kami sudah berada di lokasi dan saya kira dalam 1-2 hari ke depan sudah ada penegakan hukum yang kami berikan. Jadi sekali lagi keberanian, ya, Pak Prabowo memberitakan saya untuk berani. Dan alhamdulillah Pak Prabowo membentuk Satgas PKH, dan dengan Satgas ini keberanian kami untuk menertibkan hutan jauh lebih baik. Contoh Taman Nasional Tesonilo yang sekarang viral, belum ada Menteri Kehutanan yang menginjakkan kaki di Taman Nasional Tesonilo. Alhamdulillah saya ke sana dan dengan Pak Wamen bahkan udah ke sana juga nanam. Kita berharap rumah gajah Sumatera, gajah domang, ya, yang jadi ikon di Taman Nasional Tesonilo itu, yang sekarang hanya memiliki 12.000 hektar, ya, habitat mereka untuk makan, untuk mencari, untuk melakukan berkeliling mencari makan. Insya Allah di Desember ini, ya, paling lambat akhir Desember nanti kita mulai bisa merealokasi secara damai para petani kebun sawit di sana, dan akhirnya nanti kita punya minimum 31.000 hektar dulu, ya.
yang kemudian nanti sisanya sekitar 50.000 lagi secara persuasif akan kita komunikasikan dengan masyarakat ya, agar sekali lagi perintah Pak Presiden apa yang menjadi hak satwa, karena beliau seorang pencinta satwa ya, akan diberikan kepada satwa. Teman-teman masih ingat bahkan beliau mendonasikan ya, awalnya 20.000 tapi sekarang dia bilang 90.000 ya, untuk kemudian untuk koridor gajah di Pesangan Aceh. Yang lain tentang apa isu tentang dari mana asal kayu yang ikut hanyut ya di banjir kemarin ya. Mungkin dalam waktu 1 jam lagi saya akan bertemu dengan Pak Kapolri. Saya sebenarnya sudah berkomunikasi dari beberapa hari yang lalu ya, tapi mencocokkan waktu yang belum bisa. Tapi tim sebenarnya sudah bergerak di bawah. Kami sudah punya MOU sebelumnya untuk menjaga hutan kita secara bersama-sama. Nanti Gakum dengan Kabar Eskrim, tapi kemarin juga ada dari Pak Pratikno ya, dan dari Pak Menko Pratikno, Pak Mensesnek, Pak Sekap, Mensekap juga sudah mengatakan, Pak Sekap untuk juga Satgas PKH ya. Jadi nanti tinggal diintegrasikan apa yang sudah kami kerjakan bersama dengan Satgas PKH. Insya Allah misteri tentang kayu itu dari mana akan segera terungkap, dan kita akan apabila ada indikasi pidana tentu kita akan tegakkan sekuat-kuatnya, seadil-adilnya. Yang lain apa? Silakan. Yang 12 tadi itu perusahaan mana saja? Oh, saya belum bisa sebutkan karena ini masih proses hukum ya. Nanti kita Berarti itu sampaikan. hanya dicabut izinan dan nanti penegakan hukumnya akan seperti apa Bang untuk yang Nanti, dicabut? nanti. Yang penting kita udah identifikasi, ya ada indikasi tadi pelanggaran hukum. Selanjutnya apakah 12, apakah berapa persisnya, ya tentu nanti tergantung temuan di lapangan. Tapi identifikasi awalnya ada 12 subjek hukum. Jadi yang tidak ada itu yang di lokasi banjir Pak, yang 12 itu di lokasi banjir. Iya. Yang terkait dengan lokasi banjir. Salah satunya TPL bukan Pak Menteri? Saya tidak bisa jawab ya nanti supaya lebih ini. Dan itu di luar yang 20 Pak? 20 itu ada diantaranya yang di 3 lokasi. Ya. Jadi tadi juga saya sudah sebutkan ya. Pertama saya akan berhentikan izin PBPH untuk hutan alam dan hutan industri, hutan tanaman industri ya. Saya sudah katakan nih, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satupun ya, yang baru ya. Yang justru saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau RE, restorasi ekosistem ya. Yang itu perdagangan karbon. Tapanuli Selatan tuh gimana Bang soal perizinan penebangan Iya, akhir Oktober? di Tapanuli Selatan kemarin Pak Wamen kebetulan kenal baik dengan Pak Bupati ya, sudah kita klarifikasi, dan kemarin Bu Dirjen ya, saya hanya mengulang pernyataan Bu Dirjen karena beliau yang tahu persis ya. Pak Bupati itu pernah mengirim surat 2 kali ke kementerian, dan salah satunya memang mengusulkan agar diberhentikan tuh sipuhnya ya, sipuh penata usahaan kayu di daerah APL. Dan Bu Dirjen udah matikan itu dari Juli ya, dan tidak ada satupun PHAT di sana yang aksesnya punya dibuka. Jadi kita mungkin maklum ya, beliau sedang menghadapi tekanan di bawah yang luar biasa ya. Tapi beliau malah mengirim surat di bulan November itu malah mengapresiasi apa yang kami lakukan. Tapi memang beliau mengatakan bahwa ada indikasi ilegal, yang ilegalnya masih jalan gitu loh. Jadi sipuhnya sudah ditutup, artinya tidak bisa lagi mereka secara legal menjual. Tapi beliau mengingatkan kita masih ada tuh sepertinya bukaan gitu. Dan oleh karena itu waktu itu Gakum juga turun ya, dan ada salah satu ya, kita tidak lanjuti. Pak Menhub ada target waktu untuk menyelesaikan yang juga merusak hutan sih Pak? Sesegera mungkin, saya tidak punya deadline. Perintah saya kepada Dirjen Gakum sesegera mungkin sehingga terang benderang kepada publik. Ya, cukup ya. Makasih. Bang Tony, Ya. Gimana? Caimin yang minta maaf katanya soal Tabat semua. Ya tentu ya, tadi di pertama di rapat saya mengulang kembali rasa sedih ya, bela sungkawa, duka mendalam ya terhadap saudara-saudara kita di Aceh ya.
kita tahu persis bagaimana sedihnya kehilangan orang yang kita cintai, dan oleh karena itu kita berjanji untuk bekerja lebih baik lagi agar bisa memitigasi hal serupa di kemudian hari. Caimin? Iya, Caimin WA saya, nanti saya lihatin kalau mau dibaca boleh, tapi beliau mengatakan minta maaf kepada saya bahwa tidak itu maksud yang beliau maksudkan ya. Jadi dia mengirim surat dengan yang lain, soal tobat nasional itu bukan soal itu gitu. Tapi saya menghargai Caimin gentleman ya, minta maaf, dan saya kira sama anggota kabinet kita harus saling mendukung ya, saling ingat-ingatkan. Tapi tentu ajakan tobatnya saya kira saya terima ya. Semua orang saya kira harus tobat, kita tobat bareng-bareng ya. Masih. Tadi kan salah satu anggota di DPR juga mau mencontohkan kabinet yang bisa mengatasi terus memilih untuk mundur. Yeah. Nah, kira-kira komitmennya dari Pak Menteri gimana Pak untuk di Indonesia sendiri, apakah bisa diatasi atau gimana? Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi ya. Saya katakan tadi kritik netizen kepada saya nggak pernah hapus ya, itu bagian dari aspirasi, kemarahan itu bahkan mungkin harapan ya, ekspektasi. Jadi monggo ya, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden. Oke, makasih banyak. Makasih Bang Tony. Mati cuy. Ini punya siapa ya? Gak tahu lagi. Informasi lainnya akan hadir usai jeda, tetaplah di Sindo Sore.